kalian mau milih ya silahkan. Menabung juga bisa di mana saja, bisa di botol, bisa di kaleng, bisa di bank, bisa di temen, bisa di aset, terserah lah nabung itu kalian. Kripto, saham, dan ini hanya salah satu saja tambahan. Tapi kenapa video ini selalu ada ya, untuk apa ya, supaya belajar. Karena nabung saham, nabung kripto, nabung mata uang itu adalah suatu yang tidak kelihatan secara mata begini gitu ya. Kita harus pakai alat, yaitu internet, yaitu handphone, yaitu komputer. Tanpa itu kan kita nggak bisa. Jadi makanya perlu sedikit belajar supaya kita aman, nyaman, adem, nggak asal nyemplung, nggak ini. Nah, maksudnya seperti itu, bukan maksudnya ayo mau beli dong nggak usah. Kalau yang gitu udah beli emas aja lah, terus resiko hilang. Ada selalu resiko kan, tapi tinggal milih mana aja yang menurut kalian secure, aman, kemudian pada akhirnya menjadi kenyamanan. Jadi kan kita nyaman, kita beli aset, beli plek, udah kita adem, nggak mikirin aduh ntar kalau hilang bagaimana, kalau harganya turun rugi, kalau jadi udah nggak ada gitu. Sama seperti kalian beli emas. Disclaimer. Halo, ketemu lagi dengan Crypto West Republic. Kali ini kita akan memantau Well Alerts. Ini adalah satu website gitu ya, atau website, sebetulnya website ada di Twitter itu di wellalert.io. Dia ini adalah memantau semua jaringan yang ada di blockchain, transaksi yang ada di blockchain. Kemudian karena adalah whale atau paus gitu, dia hanya memantau terutama yang di Twitter itu adalah memantau pergerakan transaksi kripto yang super besar. Contoh kita lihat di sini, 49 menit yang lalu ada 955 BTC seharga 28 juta dolar. 1 juta dolar mungkin sekitar berapa sekarang? 15 miliar barangkali. Kalikan saja 15.000 deh. Kemudian ada pergerakan Bitcoin lagi 30 juta. Kita akan terus lihat ke bawah. 5 jam yang lalu itu adalah 5 juta dolar. Kemudian 56 juta dolar. Kemudian 122 juta dolar. Kemudian 6 juta dolar Doge. Ada juga Doge lagi 6 juta dolar lagi. Kemudian ada lagi masih Doge juga 7 juta dolar. Kemudian masih Doge lagi 6 juta dolar lagi, berarti sekitar 20 lebih. Kemudian ada juga masih Bitcoin 58 juta dolar. Bitcoin lagi 21 juta. USDT 50 juta. Dan lain-lain guys. Sampai ini 12 jam lalu, 13 jam lalu. Kemudian ada juga Shiba Inu sebesar 32 juta dolar. Masih USDT, Wrap, Bitcoin, dan seterusnya. Ini pergerakan uang di kripto dalam belum 24 jam ya. Ini masih 20 ya, ini ada ETH 43 juta dolar sampai akhirnya itu di 21 hari yang lalu, 24 jam itu Bitcoin sebesar 74,8 juta dolar. Itu adalah pergerakan besar yang berhasil dilacak atau diikuti oleh Well Alert. Nah, tapi apakah ini bukan sekedar manipulasi dan lain-lain? Tidak bisa guys. Di dalam blockchain kelebihannya justru di situ. Semuanya terbuka. Semuanya tidak bisa kita tulis sendiri, semuanya kita tidak bisa ketik, semuanya full otomatis, cuman tinggal klik ngeliat. Jadi komputer sudah menjadi protokol. Namanya protokol itu kan nggak bisa dirubah kecuali dirubah secara bersama-sama.
protokol kalau anggotanya 1.000 orang, jalan lurus ya sudah lurus. Kalau untuk belok sedikit ke kiri 1 derajat 2 derajat harus ngumpulin 100 orang, kita belok sedikit. Itu begitu, tentu prosesnya panjang. Sama seperti dalam pemilu kita untuk merubah undang-undang kan nggak gampang, demokrasi. Nah sama seperti ini, karena dia perlu konsensus untuk merubah sesuatu. Nah di dalam blockchain juga seperti itu betul-betul full demokrasi dan tidak bisa dirubah sampai konsensus betul-betul memang dirubah gitu ya. Nah sama seperti dalam pergerakan-pergerakan seperti ini, yang mana ini tidak bisa dimanipulasi. Ini cuman catatan diambil kemudian disampaikan ke Twitter. Mari kita lihat ke dalam lagi. Kalau kita lihat mana yang menurut Anda ini adalah Shiba-nya mana tadi? Oke, coba kita akan lihat Shiba, betul transaksinya. Kita tinggal klik di WLArt itu. Oke, kita lihat klik hashnya. Di sini ada hashnya. Nah, dia ada di Ethereum. Kita bisa melihat ininya, transaksinya. Ini adalah hashnya. Ini timestampnya 13 jam dan 30 menit yang lalu. Dia dari sini ke sini dompetnya, dompet Shiba Inu. Kita juga bisa melihat dompetnya dia kalau mau. Nah ini adalah pergerakan ininya sebesar, kalau nilai itu 32 juta dolar kalau pergerakannya ya. Kemudian kalau kita bisa ngeliat ke sininya, ke hashnya dia di sini, kita klik lagi. Nah ini dia di bawah sini. Nah dia punya koin sebesar berapa nih? Ini juta, ini miliar, triliun, 4 triliun koin jumlahnya ya, 4 triliun koin atau senilai 32 juta dolar. Ini yang ini atau sekitar 17.000 ETH. Nah itu di dalam walletnya, mungkin ini wallet ini ya hanya ada satu koin ini saja Shiba, jadi satu wallet satu Shiba seperti itu. Nah kita bisa melihat yang lain, misalkan kita coba ngeliat ada lagi yang ini adalah dari Bitcoin, yang mana ada pergerakan transfer dari wallet yang kita tidak tahu menuju ke Coinbase. Kita bisa lihat di sini. Di sini. Oke, ini transaction Bitcoin scan. Jadi beda-beda nanti ya, tiap blockchain itu beda-beda, dia punya halaman scannernya. Di sini ada status, kemudian bloknya, ketinggian blok, timestamp, transaksi fees dan lain-lain sebagainya. Di sini ada lengkap kalau kalian mau lihat, dan ini terjadi secara otomatis. Itu pergerakannya setiap saat guys. Kita mau lihat berapa tinggi pergerakan di jaringan blockchain saat ini, real time. Ini pergerakan setiap saatnya guys. Nah, lihat dia terus saja mencatat apa yang terjadi di blockchain itu ya. Dan blockchainnya di lintas blockchain, bukan hanya satu atau dua blockchain. Dia seperti itu. Kemudian yang nilainya besar-besar dia akan otomatis upload ke Twitter, dia seperti itu. Nah, WLArt ini itu mencatat atau paling tidak dia mengawasi, memantau itu ada 9 blockchain utama, kemudian ada 200 aset yang dilacak, kemudian ada 10 miliar transaksi, kemudian ada 100 juta alamat yang dikaitkan dengan 400 entitas lainnya. Nah ini adalah blockchain yang awasi sama dia, kemudian dilacak pergerakan aset besarnya, yaitu ada Bitcoin, ada Ethereum, Litecoin, Tron, Bitcoin Cash. Jangan salah, Bitcoin ini adalah Bitcoinnya, yang kesini adalah Bitcoin Cash. Ini berbeda ya, dua jaringan berbeda, walaupun dulunya satu induk yang hard fork dari Bitcoin ke Bitcoin Cash. Kemudian ada Avalanche, kemudian Dogecoin, Solana, dan Polygon. Nah itu
pelacakannya di sana, kemudian ada juga stable coin yang dilacak sama dia, sehingga dia bisa menyampaikan data yang besar-besar. Kalau setiap saat sih ada seperti ini. Kalian juga bisa melihat di scanner mereka, misalkan kita mau ke Bitcoin, kita bisa pakai Bitcoin Explorer. Kalau misalkan Binance bisa pakai Binance Smart Chain, kemudian bisa Ethereum Scan, kemudian Polana Solana Scan dan lain-lain. Ada di sana. Setiap blockchain kita bisa memantau juga ada transaksi gitu ya, setiap saat, setiap waktu gitu loh. Nah, kalau ini digabungkan sehingga berjalan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi Well Alert ini ya, ini hanya salah satu dari sekian banyak mesin. Yang mungkin yang terkenal adalah Well Alert ini gitu ya, yang di Twitter. Nah, buat apa sih kita memantau pergerakan-pergerakan seperti ini? Paling tidak itu adalah fundamental, guys. Satu terakhir adalah fundamental, artinya apa? Mereka yang punya duit banyak ini itu transfer sana transfer sini. Kita lihat pergerakan, kalau misalkan dari yang paling atas ini Bitcoin, paling tidak kita bisa memperkirakan dari sebuah wallet yang tidak diketahui menuju ke Coinbase. Mungkin kita bisa perkirakan, berarti koin ini kemungkinan besar mungkin akan dijual atau akan di swap. Ya, sebetulnya di wallet itu bisa swap, bisa staking, bisa kemudian earning, bisa, tidak harus dipindahkan. Biasanya kalau memindahkan aset kemungkinan akan dijual. Nah, dengan ada penjualan yang sangat besar, yang besar ini kan besar nilainya, guys, 28 juta. Seandainya itu besar, kemungkinan dia akan ada penurunan sedikit, akan ada koreksi. Walaupun di sana transaksinya juga tinggi juga gitu ya, tinggi sekali. Sama seperti ini, kalau ada pergerakan ini transfer dari wallet ke Binance, kemungkinan apa sehingga dia harus transfer dari walletnya dia ke Binance, ke exchange. Karena kalau sekedar urusan bisnis, saya dengan Anda gitu, misalkan saya mau transfer tidak harus ke exchange, cukup dari wallet saya transfer ke Anda. Atau misalkan saya mau staking di MetaMask, di Trust Wallet itu sudah tinggal stake aja. Nanti kita koneksikan walletnya ke Uniswap, PancakeSwap, DEX lainnya, atau bisa langsung ke validator. Kita bisa langsung stake di sana tanpa harus memindahkan ke centralized exchange seperti ini, tanpa harus. Biasanya kalau kita akan menjual, kita akan bawa ke toko. Ini kan ke toko istilahnya. Kalau di wallet itu adalah dompet di lemari rumah kita, kita simpan. Tapi kita bisa koneksikan, bisa staking, bisa swap dan lain-lain, bisa rubah melalui wallet saja tanpa harus ke exchange. Sementara kalau exchange seolah-olah kita bawa ke toko emas, mau kita jual atau mau kita tuker, seperti itu. Padahal tapi tuker tidak harus datang ke sana juga gitu ya. Kalau di kripto seperti itu, artinya kita bisa tahu pergerakannya itu mau kira-kira. Namanya juga analisa, nggak ada yang pasti. Menganalisa nggak ada yang pasti. Misalkan seperti ini ada CHZ, misalkan CHZ-nya apa ya? Ini koin juga, guys, koin CHZ. Saya belum tahu, ini koin baru. Makanya Chilis, guys. Dia adalah Chilis token. Saya juga baru lihat ini ya, gara-gara ngeliat ini. Nah, inilah ilmu baru, selalu tahu kalau kita mau cari tahu di sini adalah Chili token. Saya belum tahu di Chili token harganya berapa, sekarang bagaimana. Itu adalah Chili. Itu ada pergerakan sekitar 5 juta dolar. Itu dari Chilis ke Ano Wallet. Artinya dia transfer aja ya. Chilis itu sebentar. Oke, kalian bisa baca di sini. Chilis sepertinya dia membuat Chilis Chain, guys. Kayaknya dia blockchain, guys, bukannya sekadar koin ya. Nanti kita coba akan lihat di Chilis ya. Chilis. Oke, ini dia, guys, Chilis price di CoinMarketCap 0,07 dolar. Kalian harus, kalau mau ini harus pelajari. Tapi kalau melihat dari sini sudah dari 20.000
Udah dari 2019 sudah ada. Dan kalau melihat statistik atau dari candlestick secara teknikal, oke. On track, jadi masih oke lah ya. Oke, masih oke karena masih standar sama yang lain. Kemudian jumlah koinnya itu adalah 8 miliar token. Yang maksimal ya, maksimal sekarang ini sudah ada 7 miliar, sisanya masih ada. Kalian bisa lihat di sana lah. Harga Chili sekarang 1,200 ya, mungkin seperti Doge harganya lebih dan kurang. Kalau Doge itu sekarang 1.000 rupiah. Tapi kalau ngeliat di sini jumlah koinnya sedikit guys, cuma 8,8 miliar koin. Kalau Dogecoin itu sekitar 100 miliar gitu, lebih ya, saya lupa lah ya, harus dilihat. Cara potensi bagus ya, masih on the track ini sih kalau ngeliat di sininya. Oke geng, aduh main juga. Oke, ini adalah perlu pendalaman lebih lanjut lah nanti kalau mau ngeliat ke sini. Saya belum tahu lah, ini baru tahu malah jadinya ya. Mungkin telat saja sih, ya telat lah. Ini dari 2019 sudah ada, kok baru tahu gitu ya. Padahal setiap hari juga ngeliatin internet, nggak pernah lepas dari internet kita itu. Nah, jadi begitu ya cara mencari fundamental, salah satunya dengan membaca pergerakan. Paling tidak kalau dia bergerak, ada perpindahan, seberapa sering pergerakannya, kalian bisa ngeliat ke chainnya, ke scannernya. Jadi kalian kan bisa ngeliat di sana siapa saja yang membeli. Kalau kelihatan sepi, kita di Facebook nggak ada, di ini nggak ada, di YouTube juga nggak pernah nongol. Tapi di belakang itu kan ada transaksi, ada jual dan beli. Yang menaik dan turunkan harga adalah pembeli, bukannya influencer, bukan saya, bukan Anda. Itu nggak ada. Mau seviral apapun, mungkin orang tahu tapi belum tentu beli. Tapi yang ada di sana, yang dilacak oleh alert inilah yang betul-betul dia itu transaksi. Dia itu memindahkan uang dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini adalah ada datanya ya, bukan dia yang memindahkan, tapi maksudnya dia yang melacak pergerakan uang itu, sehingga kita bisa tahu di sana. Kalau pergerakan bank kan kita nggak tahu. Bagaimana bank BCA saya mentransfer kepada Anda, bisa nggak saya melihat data saya? Poro-poro bisa melihat, karena itu melanggar hukum gitu ya, pasti tidak boleh. Nah kalau di sini kita bisa ngelihat aset saya berapa, asal tahu walletnya. Saya ada gerakan di sini, tinggal klik, kalian bisa tahu saya sudah kemana, koinnya saya apa aja, berapa isinya, semuanya tahu. Asalkan itu tahu bahwa itu punya saya gitu ya, karena di situ hanya berupa code aja gitu. Jadi kita tidak tahu nomor rekeningnya itu, nggak ada namanya gitu. Yang penting itu ada di dalamnya, ada apa, dari mana kemana, terus itu semua tercatat ada di situ lah. Itulah fungsi dari wall alert ini, memantau. Salah satu kenapa penting buat kita, karena kita fundamental tidak tahu. Kita hanya tahu yang pasti ada transaksi, ya kan, seperti itu. Itu di wall alert. Oke, begitu ya. Jadi kalau kalian mau mencari fundamental kan seperti itu. Paling enggak fundamental kita harus tahu. Nah, mungkin ini sebuah pertanyaan juga lah buat kalian yang baru mau masuk ke kripto. Kira-kira kalau saya bertanya, senyaman apa kalian itu membeli emas? Kira-kira nih, bayangkan kalian membeli emas di toko emas, kemudian kalian beli, kemudian kalian simpan, kemudian kalian lupakan, kemudian kalian suatu saat butuh mau diambil, kemudian dijual. Kira-kira senyaman apa kalian investasi terhadap emas? Oke, karena saya yakin di dalam kalian beli emas itu ada 4 yang menurut saya jadi pertimbangan kalian, juga pertimbangan saya juga pasti. Yang pertama adalah accessibility, yang kedua adalah fluktuasi, yang keempat adalah liquidity, yang keempat adalah security. Nah, sekarang adalah accessibility. Untuk membeli emas itu mudah. Mau di mana?
datang ke toko emas, kantor pos, online, dimanapun kalian berada, toko emas itu selalu ada. Itu adalah accessibility, mudah sekali. Yang kedua adalah fluktuasi, yaitu naik dan turunnya harga. Apakah kalian pernah merasa kepikiran gitu ya, kalau saya mau beli emas tapi takut turun, atau kalau saya beli emas nanti kalau pas turunnya, kalau jatuh gimana? Pasti nggak kepikiran. Kenapa? Karena sudah tahu fundamentalnya, sudah tahu harganya gitu ya. Seturun-turunnya emas berapa, naiknya seberapa, kalian sudah tahu lah. Artinya kalian akan merasa itu tidak ada masalah soal harga naik dan turun gitu ya. Yang kamu lah gelap, habis guys, lampunya harus dicas dulu. Kemudian biasanya yang pasti adalah soal liquidity. Setelah kalian beli, setelah kalian sudah merasa nyaman simpan, itu pasti kalian akan mencari soal liquidity. Kalau saya mau jual itu di mana? Mudah tidak jualnya, kan pasti seperti itu. Kalian pasti sudah tahu fundamental emas lah ya, sudah tahu di balik emas itu kalian tinggal bawa ke toko, ini jual, hari ini hari ini kasih ke tokonya, ambil jual, ambil duitnya. Nah, itu yang disebut likuiditas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah security atau keamanan. Yang mungkin sebetulnya sih keamanan menurut Anda itu seperti apa? Nomor berapa bagi Anda atau kita lah gitu ya, sebetulnya membeli emas itu aman gak sih saya menyimpan emas gitu. Jadi kalian sudah tahu lah bahwa menyimpan emas ya aman gak aman. Kalau ada pencuri ya masuk, yang diacak-acak, yang diambil nggak akan jauh, nggak akan mana-mana ya emas gitu ya, biasanya gitu. Kalau nggak duit ya emas, duit mungkin nggak ada tapi emas diacak-acak di lemari di mana mungkin ya emas. Itulah keamanannya. Secara amannya kita simpan di lemari ya, tapi itu kita yang jaga, kita yang megang, kita yang mengendalikan sepenuhnya. Jadi pertimbangan sebuah fundamental di balik emas, di balik investasi ya seperti itu. Nah, setiap aset investasi, misalkan rumah, kemudian saham, kemudian mata uang asing, termasuk kripto, ya kalian harus buat seolah seperti itu. Kenapa kita nyaman, kenapa kita merasa percaya? Karena emas itu udah ratusan tahun. Kita tahu fungsinya, kita tahu emas bagaimana mendapatkannya, bagaimana menambangnya, betapa rumitnya, stoknya di dunia berapa, siapa yang beli, pokoknya pasti kita sudah tahu lah, karena di kepala kita kan sudah tahu. Nah, untuk investasi apapun, rumah mungkin sudah sama lah ya, perasaan kita sudah beli rumah plek, paling aduh rumah gua rusak gitu ya, harganya turun, paling seperti itu. Nah, sekarang investasi saham, kripto dan lain, kalian harus bisa seperti itu guys. Jadi untuk bisa seperti itu, untuk bisa kita merasa seperti emas, kalian harus tahu fundamentalnya, harus tahu mulai dari accessibility-nya. Kalian beli di mana? Karena harus gampang dong, kalian harus tahu lah belinya di mana nih sih. Kalau belinya di Amerika kan susah, harus di kota kan susah. Nah, ternyata untuk kripto accessibility itu gampang. Handphone masukin, klik, beli, tek, sudah kebeli kan, gampang. Accessibility. Kemudian fluktuasi. Nah, fluktuasi ini yang mungkin bagi banyak orang masih agak menakutkan, karena ada naik ada turun. Sama seperti emas, ada naik ada turun, nggak sadar aja kita itu, nggak sadar. Jadi kita nggak pernah tahu naik berapa, turun berapa, kita nggak pernah sadar. Padahal setiap saat ya begini, naik turun naik. Emas seperti itu. Kalau kalian trading forex, membeli emas di forex itu sama seperti itu saja. Naiknya juga lagi gila-gilaan gitu ya. Tentu dengan nilai yang besar. Kalau cuma 1 gram 2 gram nggak kerasa. Tapi kalau punya 100 gram itu jauh guys, larinya sama, fluktuatif juga gitu. Itu adalah emas. Di kripto juga kita harus tahu dulu. Nah, kripto yang mana yang naiknya begini, turun begini, dan akan naik lagi. Nah, kan kayak anak tangga guys. Pergerakannya berapa lama sekali, berapa tahun sekali, dia siklusnya jalan seperti apa. Itulah yang dinamakan fundamental. Dimana kenapa kita harus belajar? Itu bukan saya nggak mau tahu kan, saya yang penting beli, taruh,
kemudian nanti jual gitu. Ya kan nggak bisa begitu. Ada 26.000 koin dan token di sana. Kalian harus menentukan pilihan, harus melihat koin mana yang paling lama, koin mana yang bagus, koin mana. Kalian harus melihat, baca gitu. Paling tidak gini, sama seperti emas, karena kita udah tahu dengan sendirinya, kita udah tahu lah. Sono punya emas, dia punya emas, dulu pernah punya emas, dan lain-lain, kan udah biasa. Nah, kripto nanti juga akan begitu, dan harus begitu. Kalau kita sudah merasa, sudah tahu belinya, sudah tahu ininya, nanti kita akan nyaman dengan sendirinya. Tidak lagi mikirin, waduh nanti ke langit, tiba-tiba nunjem ke bawah laut. Sudah tidak lagi seperti itu. Jadi tinggal beli, tunggu 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya sudah nggak ada masalah gitu ya, sama seperti emas lah gitu. Mungkin sudah seperti itu lambat laun, karena accessibility itu penting, dimana gampang belinya, nanti gampang juga mudah juga jualnya kan gitu ya. Itu adalah accessibility. Yang kedua fluktuasi yang masih menakutkan, saya rasa fluktuatifnya. Kemudian liquidity, gampang nggak sih dijual gitu, mudah nggak begitu kita masukin ke toko, nih saya mau jual ini secepat apa gitu. Nah, di kripto itu justru jauh lebih cepat daripada emas. Kalian harus datang ke toko, kemudian harga bla 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 bla, naik angkot, keluar modal, masih ada resiko di jalan, pulang dan lain-lain. Itu ya sedikit lebih ada ini ya, ada resiko. Tapi kalau di kripto klik sampai lagi duitnya ke kita gitu ya. Jadi seperti itu, saya sudah ada videonya lah kalau kalian mau lihat bagaimana cara menjual dan berapa lama untuk withdraw. Itu seperti itu. Betapa mudahnya itu adalah soal liquidity, artinya kita jual itu dengan cepat, sangat cepat. Karena kan kalau toko ini kurang rame, ya kita bisa kirim ke toko A, toko B, toko C, toko D, nanti kita jual dulu, habis kita jual dapat dolarnya, habis dolarnya nanti kita tuker gitu ya ke toko yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak bisa kan jual narik duit nggak bisa, walaupun bisa transfer lewat peer-to-peer lending, tapi kalau mau beli bisa kita kirim langsung ke toko di luar negeri, kita beli token di sana, koin kripto di sana, simpan lah misalkan, kemudian kita jual di sana, mau narik duit nggak bisa. Makanya begitu kita beli dari luar, entah dimanapun itu yang global, kemudian kita beli, kemudian nanti kita jual, dapatnya kan dolar, stable coin, banyak dolar, bukan hanya ada USDT, BUSD, USD, banyak kelas stable coin itu banyak. Tinggal milih yang mana yang paling besar di Indonesia nanti. Nah, dolarnya nanti dari luar kirim ke exchange yang ada di Indonesia. Kalau dari dolar ke rupiah, ya semua toko di Indonesia bisa guys, tinggal masukkan ke sana, tuker ke rupiah withdraw. Tentu saja yang kita sudah langganan guys, jangan asal-asal juga, kita harus berlangganan juga ke toko tersebut. Kenapa? Paling tidak data kita di sana. Tidak boleh soalnya kan, kalau data kita belum lengkap nanti nggak bisa. Karena itu untuk di pemerintah ya, nanti kan ada bayar pajaknya, kemudian ada untuk pencegahan pencucian uang. Kalau tiba-tiba kalian dapat donasi entah untuk apa gitu kan, itu kan nggak boleh. Jadi di toko di Indonesia sudah diwajibkan, misalkan saya daftar ya harus pakai KTP dan lain-lain lengkap. Setelah diverifikasi oke, nah baru bisa kita transfer atau withdraw duit itu ke rekening kita. Itulah pelacakan pertama dari kripto pada saat kita menerima, pintu gerbangnya negara untuk melacak diri kita gitu ya. Nah, kalau untuk beli, soalnya masih ada bisa keluar negeri gitu ya, atau misalkan dari teman ke teman tetap masih ada celah ya untuk pergerakan bahwa duit kita tidak terlacak. Tapi paling tidak kita kenapa melakukan itu, buat apa gitu ya. Toh kita orang normal, kita beli dengan bekerja, kita kerja, kita beli sedikit demi sedikit, tiba-tiba di masa depan naik tinggi kan, itu duit normal, duit halal gitu ya, duit kita gitu, duit investasi. Nanti begitu masuk ya kita bayar pajak, memang sudah sewajarnya di sebuah negara kita harus bayar pajak ya, seperti itu. Walaupun pajak final guys sedikit lah, sebetulnya nggak gede-gede amat. Nah itu soal liquidity, artinya
mudah nggak sih dijual kayak emas gitu. Emas kan gampang, tinggal bawa ke toko beli, bawa pulang duitnya sudah. Itu sekali liquidity, udah sama mudahnya. Yang keempat mungkin adalah soal security, keamanan. Kalau kan emas saya nyimpan fisiknya, saya nyimpan di lemari, saya ngeliat, saya ini gitu kan, kita juga merasa aman, merasa nyaman gitu, karena kita ada punya barang lah gitu. Nah, di investasi satu-satunya yang seperti itu ya cuman kripto guys. Kalau rumah, mungkin rumah ya ngejogrok tuh, rumah saya gede, walaupun karena ditempatin pada hancur, harganya turun, jualnya susah dan lain-lain, kan ada seperti itu. Saham nggak bisa, saham itu kalau kita beli kita titipkan di sana loh, sekuritas itu. Kecuali yang saham fisik ya, kertas kita beli, kita dapat kertasnya kita simpan di rumah gitu ya. Itu mungkin masih bisa lah, masih ya bisa. Toh kalau pesan sekuritasnya bangkrut, kita masih punya fisik, kita masih bisa minta ini gitu ya. Tapi ya kalau udah bangkrut pasti di sana problem lah, pasti susah lah gitu. Artinya kalau saham begitu. Kemudian kalau mata uang asing ya kita bisa di rumah disimpan, nanti kita bisa jual kapan-kapan. Jadi ini soal keamanan. Nah, kripto itu bisa. Jadi kalau saya beli ke toko atau exchange itu di toko online, berarti kalau kita beli kayak kita beli emas, datang ke toko emas, Pak saya mau beli emas 1 gram, nih duitnya, dapat kertasnya itu ya, kwitansi. Lu pulang cuman bawa kwitansi nih, emasnya di sana, duitnya udah di sana. Datang lagi besok, kok tokonya tutup. Besok lagi, kok tutup lagi, tutup, ya hilang, dapat kertas doang. Kemana mau ngambil ini? Nah itu sama kasusnya. Misalkan kita beli kripto di exchange, bayar, beli, sudah, kita hanya dapatkan password dan email dan passwordnya doang kan yang jadi pegangan kita gitu ya. Kalau passwordnya hilang juga saya kehilangan, kalau emailnya mati juga kehilangan, kan seperti itu. Nah itu resiko yang ada. Nah di Indonesia itu sudah dibikin aturan bahwa makanya harus pakai KTP. Kalau kita lupa passwordnya, lupa emailnya, kita datang ke kantornya guys, ke kantornya si exchange itu, datang ke sana, Pak ini KTP saya punya koin sekian, saya butuh akses ke sana. Nah itu kelebihan kalau kita beli di Indonesia. Tapi kalau ke luar negeri, bangkrut, tayak kelar, hilang aja. Makanya kalau mau ya di Indonesia aja. Pilihan kedua adalah kalian bawa pulang. Kalau beli emas sudah dapat barangnya, bawa pulang, simpen di lemari. Memang ada resiko juga kalau dicolong, kalau tercecer, kalau apa ada. Tetapi paling tidak kita sama seperti tadi, ada ngeliat gitu ya. Nah di kripto bisa seperti itu. Kalian punya walletnya ada 2 ya, bisa pakai handphone, bisa juga pakai yang kayak USB ledger atau dan kawan-kawannya, ada cold wallet dan hot wallet. Jadi bentuk fisik ada, tentu elektronik ya, enggak bukan dompet, kayak dompet itu bukan, karena kan ini ngomongin digital, enggak ada fisiknya full, enggak ada, hanya gini tuh tulisan aja, catatan. Bisa di dompet cold atau dompet yang berbentuk fisik, ada juga pakai handphone atau komputer, nanti kita catat nomornya. Apa bedanya email sama itu, bedanya apa ya? Nggak ada bedanya. Kalau email dan password hilang, kita bisa datang ke sana, ke exchange. Ini kalau hilang, kelar. Itu perbedaannya. Ada 2 kemungkinan juga gitu ya. Kalau soal hilang doang, mungkin kita bisa masih datang ke tokonya di sana, di kantornya, suruh open, suruh gini bisa. Tapi kalau bangkrut, tapi kalau yang punya bawa lari, tapi kalau yang punya kita datang ke tokonya, tutup, besok tutup, mau kemana? Nah itu memang ada plus dan minusnya. Kalau kita di wallet, ya yang nggak boleh hilang nomornya ini, tidak boleh hilang, nggak boleh hilang, betul-betul tidak boleh. Kalau hilang ya selesai. Password dan email, bukan password dan email, nggak ada hubungannya. Jadi betul-betul ini decentral. Kalau ada password, ada email, berarti itu kita masih berhubungan sama Google. Kalau Google-nya bangkrut,
Kalau Yahoo-nya bangkrut, kalau pakai email bangkrut, kalau pakai nomor kita diblok, pakai nomor handphonenya, walaupun passwordnya ingat tapi itu diblok, nggak bisa juga. Nah, tapi kalau kunci kripto itu ya betul-betul kunci fisik, susunan huruf dan angka kita tulis betul-betul, dan itu nggak boleh salah guys. Ada 64 karakter itu ditulis betul-betul, itu kuncinya. Satu mata hilang, satu huruf hilang, ya udah selesai gitu. Makanya kita harus catat betul-betul dengan jelas dan benar, tidak boleh terhapus. Nah, itu fisik kita. Nah, itu dimasukin kemana nanti plugnya? Kalau kunci fisik kan kita ke pintu, berangkas dan lain. Ini sama, kita masuk karena ini bentuknya fisik. Masa ya fisik mau dimasukin gitu kan nggak bisa. Komputer hanya kenal binary kan, hanya kenal digital, hanya kenal angka dan huruf. Sebetulnya angka 1 dan 0 kenalnya, makanya kita masukin di keyboard 1A 56 7F 78 terus gitu. Nanti kita masuk set nongol. Wah, ini aset gua. Gitulah. Kirim ke toko jual withdraw, seperti itu. Nah, itu adalah kripto guys. Jadi buat kalian yang mau aman, ada pilihan bermacam-macam. Di exchange aman, ya aman. Di wallet aman, ya aman. Tapi apa nggak ada resiko? Ya ada resiko, selalu ada aja resiko. Kalau maling emas itu kan perampok datang ke rumah, ditodong, kececer dan lain-lain, itu kan ada resiko hilang, sama juga kan. Nah, di exchange taruh toko, ya kalau kita percaya taruh di toko, kita tahulah tokonya gede, tokonya udah umurnya 10-20 tahun, saya titipkan di sana nggak apa-apa. Kalau merasa aman begitu ya nggak apa-apa kan. Kita merasa aman, oh ya nggak apa-apa deh, singkoh kenal kok singkohnya, oh sudah ada dari dulu sejak saya kecil, mau mana-mana aja, nggak apa-apa juga. Oh ternyata di wallet itu kan resiko dihack, resiko terhapus, resiko hilang, ada selalu resiko kan. Tapi tinggal milih mana aja yang menurut kalian secure, aman, kemudian pada akhirnya menjadi kenyamanan. Jadi kan kita nyaman, kita beli aset, beli plug, udah kita adem, nggak mikirin aduh ntar kalau hilang bagaimana, kalau harganya turun rugi, kalau jadi udah nggak ada gitu. Sama seperti kalian beli emas, beli biarkan. Kalau sudah seperti itu begini, silahkan lanjut saja. Tapi Dior sekali lagi, tidak semua aset kripto seperti itu. Ada yang scam, ada 26.000 guys. Kalian harus bisa milih, nggak bisa enggak. Makanya harus ada sedikit ilmu seperti itu untuk melihat fundamental. Jadi begitu ya. Saya rasa sudah cukup panjang. Teruslah belajar menggali, karena investasi sekarang ya tidak harus emas, tidak harus rumah, tidak harus kripto, tidak harus saham, tidak harus apa terserah. Itu sifatnya menabung saja dan berupa pilihan. Jadi kalau kalian mau milih ya silahkan. Menabung juga bisa di mana saja, bisa di botol, bisa di kaleng, bisa di bank, bisa di temen, bisa di aset, terserah lah nabung itu kalian. Kripto, saham dan ini hanya salah satu saja tambahan. Tapi kenapa video ini selalu ada ya, untuk apa ya, supaya belajar. Karena nabung saham, nabung kripto, nabung mata uang itu adalah suatu yang tidak kelihatan secara mata begini gitu ya. Kita harus pakai alat, yaitu internet, yaitu handphone, yaitu komputer. Tanpa itu kan kita nggak bisa. Jadi makanya perlu sedikit belajar supaya kita aman, nyaman, adem, nggak asal nyemplung, nggak ini. Nah maksudnya seperti itu, bukan maksudnya ayo mau beli dong, nggak usah. Kalau yang gitu-gitu udah beli emas aja lah, beli emas, beli tanah, udah kelar. Kalau udah nyaman gitu kan, ya cari yang nyaman lah gitu. Tapi kalau mau yang opsi lain ya silahkan lah. Makanya channel ini selalu ada, mungkin akan ada ya, untuk paling tidak membuat seperti itu. Sebisa mungkin kalian jalan, katakanlah ada menceng sedikit,
kita bisa pergi bareng-bareng gitu ya. Saya kan belajar juga sama. Kalau jalan di sana ada melenceng dikit, paling enggak kalian bisa komen, nggak begitu dong, gini gini gini. Nah, sebenarnya lagi gitu. Paling tidak kalian yang belum tahu, jadi tahu. Itulah misi saya sebetulnya gitu ya. Paling tidak dengan cara seperti ini saya jadi belajar. Kalau saya beli kemudian saya nggak punya paksaan ke siapa-siapa, dah biarinlah yang udah tahu. Ngapain saya harus repot-repot gitu ya, belajar A B C D sampai F. Ya terserah juga sih, tapi kalau saya kan intinya ingin kalian belajar memahami dulu. Kalau sudah paham sih sudah ya, sama kayak beli emas kan sudah paham lah, emas tuh buat apa, beli di mana, jual di mana, seperti apa, udah ada paham. Kripto, saham, forex, no, tahan dulu betul-betul sampai kalian mengerti dulu sedikit, biar nggak jual rugi. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.